Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita bisa lihat bagaimana kemudian serangan-serangan yang terjadi atau serangan-serangan yang diterima oleh Pak Anies Baswedan itu. Dan saya pikir ini sebenarnya hal-hal yang tidak boleh kita contohi. Ya banyak sekali terutama dari pendukung Pak Ganjar yang di sosial media itu banyak sekali menyerang Pak Anies Baswedan itu. Ya, tetapi sebagian kita bisa lihat bahwasanya Pak Anies Baswedan itu lebih banyak diserang isu ras daripada identitas itu. Jadi yang awalnya sebenarnya Pak Anies Baswedan selalu diserang dengan politik identitas, tetapi sebenarnya itu banyak atau serangan yang diterima Pak Anies Baswedan itu kebanyakan isu-isu ras itu. Nah, inilah yang ingin kita bahas lebih dalam, inilah yang ingin kita bahas lebih jauh lagi kawan-kawan. Coba kita lihat di sini. Ketua DPW Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan, Jawa Tengah kawan-kawan, Chandra Sosiawan mengatakan saat ini bakal calon presiden Anies Baswedan lebih banyak diserang dengan isu ras itu. Jadi yang awalnya kita lihat bahwasanya Pak Anies ini selalu dikatakan sebagai bapak politik identitas kan. Ya, tetapi sebenarnya sekarang ini sudah bergeser bahwasanya serangan-serangan buzzer itu menuju ke arah Pak Anies itu kebanyakan berasal atau diserangnya lewat isu-isu ras itu. Nah, hal itu disampaikan Chandra Sosiawan saat ditanya pendapatnya mengenai politik identitas yang masih terus dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Katanya lebih banyak diserang dengan politik ras sebenarnya. Misalnya dibilang bukan orang sini atau bukan orang Jawa. Isu ras ini lebih parah ketimbang politik identitas itu. Ya memang. Namun begitu Pak Chandra menilai isu ras ini sudah ada obatnya, yaitu Partai Nasdem yang menjadi partai pengusung Pak Anies Baswedan. Ya, alhamdulillah katanya sudah ada obatnya, yaitu Partai Nasdem mengusung Pak Anies itu. Partai Nasdem atau Metro TV katanya. Ya langsung dia buka semua itu. Nah, relawan yang rajin keliling Jawa Tengah ini berpandangan politik identitas yang masih saja dimunculkan ini bagian dari dinamika politik sejak Pilgub DKI 2017, di mana pada saat itu justru pihak Ahok yang memainkan politik identitas. Ya itu. Ini sebenarnya cerita yang berulang-ulang sebenarnya. Kita bisa lihat sejarah rekam jejak media itu. Kita bisa lihat semuanya siapa yang pertama memainkan politik identitas. Pak Ahok yang awalnya memainkan isu itu akhirnya terjebak sendiri dia. Setelah Pak Ahok menyentil salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Ar-Maidah ya kalau tidak salah. Ya, ketika Pak Ahok menyentil surat itu akhirnya Pak Ahok termakan dengan permainannya sendiri. Nah, itulah awalnya sebenarnya sehingga umat Islam pada saat itu semuanya bergerak. Akhirnya Pak Anies yang hanya diam-diam saja malah akhirnya dijadikan sebagai bahan untuk menyerang Pak Anies di wilayah itu. Padahal Pak Anies tidak ada sangkut pautnya sebenarnya di bagian kesalahan Pak Ahok itu. Karena semuanya terjadi ya karena blunder dari Pak Ahok sendiri. Ya, meskipun demikian, saya pikir Pak Anies ya tenang-tenang saja dikatai apapun. Inilah yang saya pikir Pak Anies sangat tenang sekali di wilayah itu, menjadi betul-betul sosok pemimpin yang saya pikir panutan sekali kalau saya lihat itu. Karena bisa kita lihat kemudian bagaimana isu-isu atau serangan-serangan yang diterima Pak Anies cuma diam-diam saja. Mengenai masalah politik identitas, sebenarnya itu sudah juga terbackup ketika kemudian Pak Anies meresmikan gereja yang sudah 60 tahun tidak mendapatkan izin pembangunan di Jakarta. Ketika kemudian di masanya Pak Anies barulah kemudian dikasih izin dan dibangun. Setelah itu Pak Anies sendiri yang datang meresmikan itu. Jadi Pak Anies bisa merangkul semua golongan dengan melihat hal itu.
teman-teman bisa cek juga di wilayah itu. Jadi semuanya yang kita lihat di media sebenarnya ungkapan-ungkapan mengenai Pak Anies berpolitik identitas sebenarnya itu sudah usang, itu sudah terbackup karena Pak Anies bisa merangkul agama apapun. Pak Anies bisa merangkul siapapun itu. Ya plural sekali lah Pak Anies ini. Kurang lebih sama dengan Pak Gus Dur itu. Cuman Pak Gus Dur kan versi NU, kalau saya bilang versi anak PMI banget Pak Gus Dur. Kalau Pak Anies ini versi anak HMI itu. Jadi saya lihat ada semacam semacam ikatan dalam diri Pak Anies itu, melihat bagaimana kemudian pluralnya Pak Anies ketika kemudian menjamu semua agama-agama itu. Nah, karena kinerjanya itu Pak Anies akhirnya mampu kemudian ditunjuk untuk menjadi presiden di 2024 itu. Akhirnya dari Nasdem, PKS, dan Demokrat melihat Pak Anies sebagai tokoh atau figur yang layak untuk memimpin Indonesia ke depannya itu. Nah, akhirnya menurut Pak Chandra, begitu semangatnya menyerang dengan politik identitas yang justru berbalik ke pihak lawan karena terlalu jauh menggunakan isu agama. Dan itu diperpanjang sampai Pilpres 2019 tuturnya. Jadi saya pikir kawan-kawan, ini yang menarik di dalam diri Pak Anies ketika kemudian serangan apapun yang diterima pasti Pak Anies cuman diamkan saja. Ya Pak Anies hanya fokus untuk bekerja di DKI pada saat itu, serangan apapun yang diterima. Dan bisa kita lihat kemarin ketika Pak Anies dimanapun Pak Anies jalan-jalan pasti selalu didekati oleh warga, baik itu sekedar bincang, foto, ataupun bahkan ada beberapa warga yang buatkan jurnal-jurnal kecil tentang apa-apa saja yang telah dilakukan Pak Anies selama memimpin DKI Jakarta. Itu keren sekali kawan-kawan. Nah, mengenai hal tersebut, kita bandingkan ketika kemudian Pak Ganjar itu. Kita bandingkan ke Pak Ganjar. Pak Ganjar yang saat ini ya lebih fokus untuk lebih fokus untuk mensosialisasikan dirinya sebagai capres ketimbang untuk bekerja. Padahal Pak Ganjar kan masih punya tugas di Jawa Tengah itu. Tugasnya belum selesai itu. Ya di masa kepemimpinannya di Jawa Tengah selama 10 tahun itu kan Pak Ganjar banyak sekali yang belum terselesaikan. Bahkan Jawa Tengah itu kan termasuk daerah termiskin itu kan. Ya itu Jawa Tengah juga, orang-orang atau warga Jawa Tengah kecewa juga ketika melihat daerahnya dicap sebagai daerah termiskin ketika di masa pemerintahannya Pak Ganjar itu. Padahal Jawa Tengah itu besar itu. Padahal Jawa Tengah itu penduduknya sangat banyak, tetapi kenapa masuk dalam kemiskinan itu. Jadi saya pikir inilah yang kemudian menjadi perbandingan kita ketika siapa yang harus memimpin dan layak memimpin Indonesia ke depannya. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Serangan-serangan yang telah diterima Pak Anies selama bekerja di DKI Jakarta, dan bagaimana perbandingan kawan-kawan mengenai kepemimpinan Pak Anies dan Pak Ganjar selama memimpin daerahnya masing-masing. Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.